Ya, karena kita mengingat Allah Subhanahu wa taala atau karena kita mengingat ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat kita kemudian terpikat dengan Allah Subhanahu wa taala, terpikat dengan ketaatan kepada agama ini. Masya Allah ya, orang yang mengingat Allah, subhanallah. Umar bin Abdul Aziz, meskipun ada banyak riwayatnya, salah satu riwayat wafatnya beliau adalah diracun. Siapa yang tidak kenal Umar? Orang paling baik ya, khalifah yang tidak punya ketertarikan kepada dunia ini. Masya Allah. Akhir hidupnya beliau ini salah satu riwayat banyak membenahi pejabat-pejabat yang korup, hartanya diambil dan seterusnya lah. Dan pejabat-pejabat itu, bisnismen yang kaya itu dari keluarga besarnya, karena beliau dari Bani Umayyah ya, semenjak pemerintahan Muawiyah dan teruskan itu, yang jadi pejabat, pedagang sukses semuanya ya dari ini KKN ceritanya lah. Begitu Umar bin Abdul Aziz menjadi itu yang tidak benar-benar disikat semuanya, meskipun dulure dewe tidak peduli. Umar bin Abdul Aziz akhirnya itu melahirkan kemarahan dan kebencian dari keluarga besarnya sendiri, Umar bin Abdul Aziz ya. Maka mereka bersekongkol untuk melakukan pembunuhan. Gimana caranya? Salah satu khodimnya ya, pembantunya Umar bin Abdul Aziz, dideketin, dikasih uang 1000 dinar dan diiming-imingi dengan kebebasan. Riwayat yang pertama. Yang kedua, tidak hanya itu, kalau dia tidak mau dibunuh dia. Sehingga si malakama, apa yang terjadi? Minumannya dicampur dengan racun, diminum oleh Umar bin Abdul Aziz, dan nanti dia merasakan sakitnya 20 hari, Umar bin Abdul Aziz. Dan dia tahu siapa ini karena racun, karena ada di perutnya. Dipanggil terus, lihat bayangin ya, kalau kita yang jadi Amirul Mukminin ya, bayang Masya Allah, presidennya ini dipanggil sama Umar bin Abdul Aziz, terus waihak, celaka engkau, mahamalaka, apa yang membuatmu kamu kok sampai membawa meracun saya itu? Kata dia, mohon maaf wahai Amirul Mukminin, saya sebenarnya tidak mau melakukan ini, cuman saya dipaksa dan diancam bunuh. Saya dikasih uang 1000 dinar dan dijanjikan kemerdekaan jika saya meracunmu. Lihat apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz. Kata dia, mana uangnya? 1000 dinar itu. Terus bilang, masukkan ini dalam kas negara ke Baitul Mal. Habis itu dia bilang, pergilah kamu sejauh mungkin yang bisa dicari oleh orang. Jadi dia terus disuruh pergi. Kenapa kok mengusir pergi? Karena kalau dia tidak pergi, terus dia mengakui bahwa dia yang membunuh dan berarti tahu siapa yang menyuruh dan seterusnya, dia pasti akan dibunuh. Karena itu Umar bin Abdul Aziz menyuruh, "Kau pergi sejauh-jauhnya sehingga dirimu merasa aman." Wes di nopo namanya sudah diracun, yang dipikirkan hanya masih nopo menyelamatkan. Masya Allah. Karena itu para ulama menyatakan, ya Allah, betapa baiknya akhlaknya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ya. Nanti begitu setelah 20 hari makin parah penyakitnya, terus dia sudah mulai merasakan mau meninggal dunia, banyak orang disuruh keluar oleh Umar bin Aziz. Terus dia menyatakan, dudukkan aku, karena aku sudah melihat serombongan makhluk yang bukan manusia dan jin, katanya dia. Masya Allah. Terus baru kemudian dia mengucapkan salam ya, dan kalimat terakhir dia membaca surah Al-Qasas, ingat saya ya, tilkad darul akhirah ya, naj'aluha lilladina, itulah negeri akhirat yang surganya Allah SWT yang diberikan kepada orang yang tidak sombong di muka bumi ya, tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Ayat terakhir yang dibaca oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah. Kenapa orang begitu? Karena ingatannya kepada Allah.
karena ingatannya kepada akhirat yang sangat kuat.